Selamat pagi Serwayan. Jadi kita udah di Spokat Care, udah ketemu juga sama owner Spokat Care dengan Kak Reza. Kak Reza Fajri, saya sebagai owner Spokat Care. Dan dengan teman-teman saya juga. Saya Dwita Kusmawati. Saya Rayhan Alfarizi. Dan dengan teman saya. Saya Alda Zahra. Ya, dengan saya sendiri Duta Gumai. Boleh langsung dimulai aja pertanyaannya. Oke, jadi yang pertama itu kita langsung menanyakan tentang profil usahanya. Siapa nama pemilik usaha ini dan apa nama toko cuci sepatu ini? Pemiliknya itu atas nama saya sendiri pribadi, Reza Fajri. Untuk nama tokonya itu Spokat Care, berdiri dari awal tahun 2024. Apa saja layanan utama yang ditawarkan di sini, kayak misalnya cuci reguler, deep clean, dan lain-lain? Paling kita kalau di reguler ada juga, cuman beda di estimasi hari aja sih Kak. Paling yang lebih favoritnya ada di faster regular cleaning, itu 3 hari, sama ada di deep cleaningnya sih Kak. Sama terbaru kita lagi rame di Riglu-nya juga. Oke, baik. Terus bagaimana nih proses pelayanan mulai dari pelanggan menyerahkan sepatu, proses pencucian, pengeringan, quality control, hingga sepatu dikembalikan kepada pelanggan? Pertama-tama kita lebih sering ke customer lama sih Kak. Kalau customer lama paling datang dia, kita kasih bill, tanda terima, habis itu dia datang nyerahin bill yang lagi. Cuman untuk customer baru mungkin yang lebih rawan, karena dia kan baru, karena dia takut sepatunya kita serahin, paling dia minta garansi, karena kita di sini juga ada garansi cuci kembali jika tidak puas. Paling itu aja sih Kak, ada surat tanda terima dari kitanya. Baik, sekarang kita menanyakan tentang operasionalnya ya. Jadi pernah nggak terjadi kerusakan sepatu pelanggan saat proses pencucian atau proses pengeringannya gitu? Untuk dari awal buka sampai sekarang sih alhamdulillah belum ada. Cuman pas saya awal buka di sini, saya sebelumnya kerja juga di laundry sepatu. Jadi pas saya kerja di orang tuh saya pernah terjadi kerusakan. Jadi paling kita meminimalisir lah supaya nggak terjadi kerusakan. Oke, baik. Kalau mengalami kesulitan mendapatkan bahan pembersih, cairan khusus, atau alat-alat kerja, atau harga tiba-tiba naik, itu gimana? Paling kita kalau harga tiba-tiba naik ya karena sekarang semua barang jadi mahal ya. Paling yang kita tingkatin dari sabunnya aja sih Kak, lebih hemat lagi. Biasanya kita pakai 3 kali tekanan, kayak 3 kali pencetan, mungkin kita kurangin jadi 2 kali cairannya. Pengurangan aja sih Kak. Baik. Kalau untuk persaingan atau sepi pelanggan tuh gimana tuh cara promosinya atau ngembaliin pelanggan yang datang atau yang pergi? Kalau tentang komponen pasti kan banyak ya persaingan laundry sepatu, apalagi sekarang tuh banyak, ada yang mungkin franchise atau punya sendiri. Udah banyak di kota-kota pun udah banyak, di desa pun juga udah banyak. Paling kita cara kita mengatasinya ya paling yang kita lakuin adalah bikin konten sih Kak, konten yang menarik supaya customer datang dan customer lebih percaya di toko kita. Banyak juga customer yang udah datang ke sini, efeknya itu dari konten kita, promo kita, dan yang hal-hal lain sih Kak, lebih banyak Kak. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke pertanyaan tentang keuangan nih. Jadi pernah nggak ada pelanggan yang membatalkan pesanan, tidak mengambil sepatunya yang sudah selesai dicuci, atau menunggak pembayaran? Nah, itu tuh cara mengatasinya gimana? Paling kita kalau misalnya untuk yang belum pernah diambil sih belum ada sih Kak. Karena kita kan pasti kalau yang awal itu pasti ada sistem DP-nya. Kalau misalnya customer lama pasti dia sesuai sama yang kita kasih estimasi, mungkin dia langsung datang, langsung diambil. Cuman kalau misalnya pelanggan yang belum ambil belum ada di sini. Alhamdulillahnya belum ada. Oke, baik. Terus cara menjaga kualitas pelayanan agar sepatu pelanggan tetap aman selama proses pencucian dan perawatan? Paling kita sebelum kita terima sepatunya kita selalu ada double check sih Kak, biar kita tidak asal ngambil, biar tidak terjadinya komplain kepada customer. Takutnya kenapa, kalau misalnya kita nyuci kan namanya sepatu ya Kak, ada usia batas umurnya ya. Takutnya dia berespektasi ada noda kayak gini, terus dia pengen biar lebih baru lagi, kan nggak mungkin bisa ya, karena kan di sini kan pencucian paling membersihkan dan mengembalikan warna yang dari kotor menjadi bersih. Paling itu aja sih Kak. Untuk kerusakannya nggak ada sih, belum ada. Oke, baik. Jadi rencana apa yang dilakukan jika stok bahan pembersih habis atau harga bahan baku tuh tiba-tiba tuh naik? Kalau tiba-tiba naik mungkin kita kembali lagi Kak,
Untuk di sepatu sih mainnya cairan ya Kak, karena kita sebelumnya itu kita prepare udah buat 6 bulan ke depan. Jadi kalau misalnya naik mungkin ntar pas 6 bulan ke depan sih Kak kita bakal evaluasinya. Mungkin dari sekarang kita udah ada stok lebih dari 1 tahun lebih sih, udah ada stok sabunnya. Jadi alhamdulillah sekarang lagi ada penaikan harga, kita tetap stabil karena stok aja sih Kak paling. Oke, baik. Jadi usaha ini tuh menerapkan pembayaran di awal, uang muka DP gitu, atau pembayaran setelah pekerjaan selesai untuk mengurangi resiko pelanggan yang tidak membayar. Kalau misalnya mungkin ke customer baru sih Kak, kita kalau customer baru pasti kita ada yang namanya DP setengah sih Kak, atau 50% lah. Untuk customer lama mungkin ya karena kita sudah terbiasa, dia sudah banyak sepatu yang masuk ke kita, ya kita nggak pakai DP pun nggak masalah. Oke, baik. Jadi ini pertanyaan terakhir nih. Jadi toko ini tuh memiliki usaha ini tuh memiliki dana cadangan nggak, atau tabungan khusus untuk menghadapi masa sepi atau kebutuhan operasional yang tiba-tiba mendadak? Kalau perihal cadangan pasti ada. Karena kita kan di usaha itu kan pasti ada naiknya pasang surut ya. Kalau soal cadangan kita ada di sini, kita nggak cuma cuci sepatu doang sih Kak. Kita juga ada yang namanya jual beli sepatu. Itu ada dijual sepatu futsal, olahraga, sneakers juga ada. Jadi ketika kita sepi, kita nggak perlu khawatir karena ada cadangan yang lain yang kita harus kelola. Paling itu aja sih Kak. Oke, baik. Terima kasih untuk atas waktunya. Ya. Jadi yang tadi udah diceritain itu udah sesuai ya Jat ya? Sudah sesuai sebenar-benarnya dan tidak diarang-arangkan. Oke, terima kasih Sir Wayan dan terima kasih buat Kak Reza. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dilihat dulu nggak? Boleh. Selamat sore Serwayan. Jadi menurut kelompok kami, analisis kelemahan dan saran perbaikan pada Spokat Care ini sudah cukup baik dalam mengelola risiko. Hal ini terlihat dari adanya pengecekan kondisi sepatu sebelum dicuci, pemberian garansi cuci ulang, permintaan DP untuk pelanggan baru, dan juga penyediaan stok bahan pembersih. Namun menurut kami masih ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan, seperti pengelolaan risiko masih mengandalkan pengalaman pemilik dan belum memiliki SOP yang tertulis. Selain itu juga belum ada penilaian risiko yang jelas sehingga sulit menentukan risiko yang harus diprioritaskan, dan juga promosi masih banyak melalui media sosial. Dan menurut kami Spokat Care juga sebaiknya mulai membuat SOP untuk setiap proses kerja, melakukan penilaian risiko secara lebih terstruktur, dan juga memperluas strategi promosi. Contohnya itu melalui kerjasama dengan komunitas atau program member. Jadi langkahnya itu pengelolaan resiko jadi lebih efektif dan sesuai dengan prinsip ISO 31000/2018. Terima kasih.